Halo, namaku Olive. Aku berumur 13 tahun dan masih mengompol setiap malam. Tolong jangan menertawakan atau mengejekku. Aku ingin kalian tahu bahwa hal ini nggak lucu dan sangat memalukan bagiku untuk menceritakannya. Tapi, kuharap ini bisa membantu orang lain mengatasi situasi yang sama denganku dan memberitahu bahwa mereka nggak sendirian. Saat aku berumur 5 tahun, mama dan papaku memperhatikan bahwa aku nggak berhenti ngompol di ranjang. Mereka merasa itu agak aneh dan berpikir mungkin ada yang salah denganku. Jadi mereka membawaku ke dokter. Awalnya, dokter itu bilang kalau itu hal yang biasa dan akan berhenti dengan sendirinya. Tapi orang tuaku ingin itu berhenti secepatnya. Jadi, aku diberikan resep untuk membuat tubuhku berhenti buang air kecil dan harus meminumnya setiap malam. Jujur aja, rasanya nggak enak. Dan saat orang tuaku melihat bahwa itu nggak berhasil, mereka akhirnya justru memberiku popok karena mereka lelah harus mencuci spray kasurku setiap malam. Itu memalukan, padahal aku sudah mau masuk kelas 3 SD, tapi masih memakai popok saat tidur. Saat itu, aku berumur 8 tahun dan diberikan ranjang khusus yang akan berbunyi bip dengan mengejutkan apabila mendeteksi adanya cairan. Ranjang itu sangat sensitif hingga akan berbunyi hanya karena keringat. Dan gak hanya itu, ranjang itu keras dan dingin seperti besi. Itu membuatku terbangun hampir setiap malam. Tiap malam, aku menangis saat tidur karena aku kesal dan benci diriku sendiri yang masih seperti balita. Aku berpikir bahwa aku menyusahkan dan seperti bayi. Aku sulit tidur dan mulai memiliki masalah tidur. Orang tuaku menolak untuk memberiku minum setelah jam 7 malam dan membuatku tidur setelah jam 10 malam. Mereka akan membangunkanku jam 5 subuh hanya untuk ke toilet. Aku kelelahan dan justru nggak bertenaga. Hal ini sih cukup bekerja, tapi nggak benar-benar bisa menghentikanku dari mengompol. Sangat sulit menyembunyikan hal ini dari semua orang. Teman-temanku mengadakan acara ulang tahun dengan pesta menginap di rumah, dan aku nggak bisa ikut karena aku mungkin aja ngompol di ranjang mereka. Atau mereka akan mengetahui kalau aku masih pakai popok, dan itu akan membuatku ditertawakan di sekolah. Jadi, aku nggak pernah ikut menginap dimanapun dan selalu punya alasan untuk itu. Aku benar-benar sedih dan mulai menjaga jarak dengan teman-temanku. Akhirnya, orang tuaku membawaku kembali diperiksa ke dokter, di mana mereka meminta segala jenis tes yang ada untuk menemukan apa yang salah denganku. Kebanyakan orang pergi ke dokter karena mereka sakit, tapi aku pergi ke sana karena aku nggak bisa berhenti ngompol di umur 10 tahun. Aku menangis sejadinya. Aku harus disuntik dan meminum obat, dan mereka ingin mengecekku di bawah sana untuk melihat apakah ada yang salah, dan itu membuatku sangat malu. Mereka akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padaku. Mereka bilang aku kekurangan cairan karena minum air terlalu sedikit, dan resep yang diberikan orang tuaku ternyata justru membuatku konstipasi dan mendorong kandung kemihku yang membuatku buang air kecil di malam hari. Dokter itu bilang aku akan melewati masa ini perlahan dan berusaha memperhatikan kapan saja aku perlu bangun dan ke toilet. Yang terpenting, orang tuaku tahu aku bukan mengompol karena malas beranjak dari ranjang, melainkan aku berusaha untuk gak ngompol. Sulit bagiku untuk mengatakan aku masih mengompol di ranjang di umur 13 tahun. Aku punya celana khusus seperti popok yang nyaman dan terlihat seperti celana tidur. Jadi setidaknya sekarang aku bisa pergi menginap di rumah teman. Aku punya 2 sahabat, yang salah satunya memiliki masalah yang sama denganku hingga kami berusia 10 tahun. Setelah aku ceritakan padanya bahwa aku masih mengompol di ranjang, dan dia bercerita bahwa ia juga begitu, aku jadi merasa nggak sendirian dan nggak begitu malu dengan keadaanku ini. Itulah mengapa aku membagi ceritaku, karena aku tahu kamu mungkin juga punya kondisi yang sama denganku, dan aku ingin bilang itu nggak apa-apa.
Itu memang memalukan, dan mungkin kita harus menyembunyikannya dari teman-teman agar mereka nggak menertawakan kita. Juga nggak bisa menginap di rumah teman. Aku takut hal ini nggak akan berhenti, tapi kupikir kita bisa melewatinya bersama. Karena saat pergi ke dokter, aku belajar satu hal. Nggak ada yang salah dengan tubuh kita. Kita pasti bisa melewatinya. Aku tahu itu.